Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Arif Suyono di podcast Inspirasi. Pagi hari ini spesial sekali, saya kedatangan bintang tamu. Ini namanya Mbak Dea. Iya. Dea ya. Nama lengkapnya siapa? Dea Oktalia. Dea Oktalia. Oktalia. Ya, Dea Oktalia ini adalah mahasiswa di Politeknik Banjarnegara, mahasiswa kebidanan. Semester berapa Mbak? Akhir. Semester akhir. Berarti ini lagi berseri-seri ya. Berseri-seri bahagia karena apa Mbak? Besok mau wisuda, ya kan? Oke, menjadi sarjana muda. Kalau lulusan Politeknik Kebidanan langsung bisa disebut bidan nggak Mbak? Bisa. Bisa ya. Artinya dia sudah mengerti tentang disiplin ilmunya ya di kebidanan dan bisa disebut sebagai bidan. Bisa, tapi bidan terampil iya. Bidan terampil ya. Oke Mbak Dea, nanti kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan pengalaman dan kisah ya yang nanti bisa diceritakan ke teman-teman sahabat Polibara dan Inspirasi yang ada di sini. Ya, ada kata-kata nih dari panjenengan, kasih saya waktu untuk bisa menyelamatkan beberapa nyawa sebelum nyawa saya tidak terselamatkan. Saya kok tertarik sekali dengan kata-kata ini itu. Ini apa ini gitu? Coba panjenengan bercerita deh. Saya terinspirasi dari kata-kata itu. Pertama itu dari COVID, kayak kekurangan tenaga kesehatan. Terus dari saya pribadi juga untuk yang beri saya waktu untuk menyelamatkan beberapa nyawa. Itu karena saya prihatin tenaga kesehatan kan dulu masih sedikit. Terus sebelum nyawa saya tidak terselamatkan, karena saya pernah divonis beberapa penyakit dan keluar masuk rumah sakit. Oke, sedikit saja. Penyakit yang pernah divonis ke Mbak Dea itu apa? Artinya sampai berpikir sebelum nyawa saya tidak terselamatkan, berarti kan kamu sudah vertikal yang sangat jauh, artinya kepasrahan yang luar biasa gitu. Penyakit apa yang bikin kamu bisa berpasrah seperti itu? Saya divonis kayak ini itu udah masuk komplikasi kayak gitu. Dulu kan saya sampai muntah darah pernah, terus tiba-tiba pingsan. Ini kata dokter kayak gitu. Kamu kenapa? Ganti-ganti sih vonisnya. Oke, yang kamu artinya bilang itu komplikasi ya. Karena vonis dokter itu yang berubah kayak gitu. Betul. Ya, oke. Tapi itu tidak menjadi suatu masalah karena sampai hari ini kamu masih seger, saya lihat ini. Iya, alhamdulillah. Masih bahagia ya. Bahagia ya, percaya nggak sih kalau sehat itu kuncinya di kebahagiaan kita? Betul. Nah, ketika kamu sakit itu pun sebetulnya kamu tahu nggak sih ilmunya biar sembuh itu kamu harus bahagia kayak gitu? Tahu ya sebetulnya. Tahu. Ya. Tapi kalau lagi sakit susah. Terus selama saya kuliah di bidan itu ada salah satu dosen menginspirasi saya. Katanya penyakit itu tumbuh dari mindset kita, dari pikiran kita. Kalau kita berpikir positif, pasti itu akan positif juga di kita. Dan saya menerapkan itu, alhamdulillah selama saya kuliah di Politeknik Banjarnegara baru 1 kali opname. Oh gitu. Artinya mindset itu dibentuk ya. Kebetulan ada dosen yang bilang itu mempengaruhi artinya buruk dan sembuhnya penyakit gitu. Itu memang betul. Betul. Ya, betul. Oke. Menjadi pengalaman pribadi yang sangat artinya menyentuh sekali ya. Oke. Secara tidak sadar kamu sekarang di Politeknik Banjarnegara dan hampir selesai. Ada nggak sih hal-hal yang kamu pelajari dan bikin kamu sangat menyentuh dan menyadari kayak gitu? Artinya bukan dari penyakit tapi dari kamu belajar tentang kesehatan. Iya, saya berarti kan sudah beberapa kali praktek. Saya menemukan hal yang paling menyentuh. Ya karena masuk dengan slogan saya sih, beri saya sedikit waktu untuk menyelamatkan beberapa nyawa. Dan di situ saya menangani persalinan untuk pertama kalinya. Kamu melihat orang yang melahirkan ya bahasa umumnya, melahirkan itu untuk pertama kali. Iya betul.
apa yang kamu lihat atau yang kamu bisa apa ya namanya pertama kali kayak gitu, kamu gimana tuh melihatnya? Saya kaget, bener-bener kaget Kak. Bahasanya kayak fresh kayak gitu ya. kan. Kaget kamu sebagai seorang wanita, apa secara tidak sadar kamu langsung itu kejadian itu bikin kamu itu tersentuh kayak gitu? Iya, bikin saya tersentuh kayak di satu bed itu, di ruangan itu ada orang yang sedang berusaha untuk memberi nyawa dan ada nyawa yang ditaruhkan untuk hal itu kayak gitu kan. Wow, dan itu bergantung kepada kami tenaga kesehatan yang disebut dengan bidan, karena kebetulan itu di puskesmas. Dan itu kan nggak cuma mindset ya, nggak cuma teknis maksudnya. Iya. Artinya kamu harus bisa mindset dia agar dia yakin gitu kan. Nggak tiba-tiba langsung secara teknis seperti ini kamu yang pelajari langsung dipraktekkan, belum tentu orang itu mudeng juga mungkin. Iya, berarti kita kan harus melakukan kayak konseling dulu. Yang kamu lakukan gimana ketika melihat seperti itu? Ya saya memberi seperti yang dipelajari di Politeknik ya, di kampus, untuk memberi konseling yang baik dan benar. Saya kayak membuat ibu kayak gimana untuk biar merasa tetap tenang gitu. Biar nggak khawatir. Yang penting ya paniknya, untuk mengurangi panik itu kayak gitu. Oke, berarti dengan kata-kata yang baik, mindset yang baik, orangnya gimana? Mau menerima nggak? Mau menerima. Berarti kayak selama pendampingan sampai pendampingan dari pembukaan pertama itu sampai lengkap, sampai dia melahirkan. Setelah dia melahirkan, gimana perasaan kamu melihatnya gitu? Proses melahirkan, kayak Masya Allah, bisa. Ternyata seperti ini. Kayak saya merasa perjuangan banget ya. Oke. Apakah saya bisa? Terus saya berpikir, oh ternyata ibuku bisa. Dan wanita-wanita di sana semuanya. Justru kamu ketika selesai itu, artinya ini di luar daripada disiplin ilmu ya, kamu seorang wanita lah kayak gitu. Kamu ingat ibu malah. Iya, langsung ingat ibu saya di rumah. Oke. Padahal ibu bukan orang kesehatan. Dan apa yang kamu katakan ke ibu? pengen kayaknya telepon ibu. Ibu, terima kasih. Terus ibu tanya, kenapa? Terima kasih ibu sudah melahirkan saya, dan mohon maaf jika selama saya hidup di dunia sebagai anak ibu belum bisa membuat ibu bangga. Terus kata-kata muncul dari ibu saya. Apa itu kata-kata yang bikin kamu nangis seketika dan selama, artinya kamu kan sudah bukan anak kecil waktu itu kan? Iya, tapi saya sayang banget sama ibu saya. Nggak nangis lagi. Nggak tahu. Ibu jawabnya apa? Ibu jawab, kamu nggak usah terima kasih. Kamu dititipin sama Tuhan ke ibu, berarti ibu harus menjaga kamu. Jangan pernah berkata, kamu belum pernah membanggakan ibu. Kamu sudah sangat membanggakan. Ibu bangga punya kamu. Kayak gitu lah, banyak loh. Oke. Malah ibu yang minta maaf, malah justru ibu yang minta maaf jika selama ini ibu belum memberikan kebahagiaan untuk kamu. Nah, saya bisa melihat ya, ini bahasa anak ke orang tua ya, Mbak Dea ini waktu itu mungkin sudah bukan anak kecil lagi, tapi dengan dia melihat proses persalinan sebagai seorang wanita, Mbak Dea ini malah justru ingat ke ibunya. Dan itu ketika dia telepon, dia malah minta maaf, menangis. Yang akhirnya kita tahu kan bahwa orang tua itu kasih sayangnya betul-betul luas seperti air di lautan ya gitu kan. Gitu. Jadi walaupun dia ditelepon, dia nggak pernah ngomong kan apa yang sudah dia lakukan ke kamu dari kecil, mulai melahirkan, mandiin sampai mungkin sakit digendongin, yang penting sembuh kayak gitu kan. Iya. Waktu itu kamu langsung berarti kan teringat semua, oh ini semuanya sudah dilakukan ke saya dari ibu saya kayak gitu kan. Kayak di flashback, dikasih brek sama Tuhan kayak gitu kan.
sehingga inilah ya. Dan kamu tahu bahwa ilmu ya, ilmu yang yang manfaat itu bisa merubah pemiliknya. Contoh misalnya gitu, kelihatannya belajar kebidanan, belajar disiplin ilmu, tapi begitu semakin belajar, karena ada orang yang semakin tahu justru dia hanya yang tumbuh itu egonya dan pikiran-pikiran untuk mensiasai, ya ngakal-ngakali dan kayak gitu kan. Tapi kamu kan nggak begitu belajar, ngerti, malahan bikin kamu sadar gitu. Dan itu membuat kamu lagi bahasanya tambah taat ke orang tua kan. Menyadari itu kan. Iya, betul. Tanpa orang tua ngomong bagus Mbak. Nanti semoga ini bisa menular ke teman-teman yang lain, umuran kamu. Ada nggak sih untuk Gen Z yang sembarangan misalkan, ataupun mereka yang pergaulannya bebas? Karena sekarang kan ya nggak semua anak bisa seperti kamu. Iya, betul. Dengan keadaan langsung bisa sadar, kembali ke orang tua kayak gitu kan. Kok bisa kan, maksudnya nggak semua anak bisa seperti itu kan, yakin kan? Iya, betul. Ada nggak pesan untuk mereka yang belum sadar? Untuk kaum muda sekarang yang termasuknya kayak untuk pergaulan yang bebas ya. Gimana ya, misalnya? Enggak, ini curhatan untuk pesan kamu ke wanita saja, ke wanita umuran yang iya betul, kayak saya bicara bukan ya teman saya sendiri dari SMA atau apa, itu kayak untuk yang melakukan pergaulan bebas kayak sampai hamil kayak gitu. Saya itu berpikirnya kayak gini, kamu itu nggak sayang pada dirimu sendiri ya. Kamu dilahirkan oleh orang tuamu, dibesarkan, terus kamu menyanyiakan dirimu sendiri dengan melakukan hubungan terlarang itu dan sampai menghasilkan sesuatu yang otomatis itu kan nggak diinginkan. Terus nanti yang bakal kena sanksi sosial itu dirimu sendiri, tapi anak juga, orang tuamu, dan anaknya kan turun temurun. Itu loh, anaknya si ini dulu itu hasil dari ini. Oke. Pesannya apa biar mereka, apakah harus belajar ilmu bidan, apa dengan pesan-pesan? Tidak perlu belajar ilmu bidan, sebenarnya kayak pesan untuk mereka kayak lebih gunakan otakmu dan badanmu itu secara bersamaan kayak gitu. Lebih berpikir, hey, kamu itu hidup untuk apa? Hidup untuk menjadi manusia atau hidup untuk menjadi apa sih? Kalau kamu menjadi manusia, ya harus memanusiakan dirimu sendiri. Jika kamu melakukan seperti itu, kamu tidak bisa memanusiakan dirimu sendiri, bagaimana bisa disebut dengan manusia? Oke. Kayak gitu. Oke, terus terkait dengan kamu sekolah di Politeknik ini, artinya apa yang kamu pelajari itu mengena, berkesan, dan menjadi disiplin ilmu yang nanti bakal kamu jadikan bekal untuk kehidupan di masa yang akan datang. Ya, karena otomatis kamu lulus berarti kamu bisa duduk sebagai bidan ya. Dan nggak menutup kemungkinan kamu akan belajar profesi bidan beneran, mungkin buka praktek kayak gitu. Mungkin kayak gitu kan. Itu yang saya ingin. Ada nggak harapan kamu ke depan? Untuk diri sendiri apa ya, untuk kemanfaatan. Artinya disiplin ilmu itu tidak untuk diri sendiri, mungkin untuk banyak orang. Tentang kebidanan ini apa? Iya, tentang kebidanan, harapan kamu punya gambarmu seperti apa setelah? Gambaran saya itu pengen jadi bidan, terus kemudian lanjutkan sampai profesi untuk buka praktek mandiri. Oke. Buka praktek mandiri karena apa? Karena ya bukan semata tentang uang sih, karena kesuksesan tidak diukur dari uang. Betul. Karena saya berpikir di lingkungan saya sendiri masih banyak orang yang kurang mampu. Oke, artinya saya juga tadi sudah mengerti lah dari kata pertama, kasih saya waktu biar bisa menyelamatkan nyawa, kan kayak gitu. Lalu kamu melihat dengan sendirinya proses melahirkan, membuat kamu sadar dan kembali ke ibu kamu. Ya kan? Iya betul. Ya, malah kalau bisa saya berpesan, jadilah kamu bidan gitu. Biar memang itu semata-mata nggak hanya materi, tapi kamu bisa nanti
menolong orang memang betul-betul dengan kasih sayang kamu kayak gitu loh. Di luar yang sekolah kok di politeknik kayak gitu, pernah nggak dengar kayak gitu? Apa yang kamu jawab? Padahal kamu bisa jadi loh di sini gitu loh. Iya. Kamu kalau ada orang yang gitu jawabnya apa? Saya jawab, kalau di daerah kita ada, kenapa harus ke daerah lain? Oh gitu, artinya kuliah di Banjar juga bisa, kenapa jauh ke tempat yang lain gitu? Mau sebagus apapun kampus itu, mau terkenal apapun kampus itu, semua itu tergantung kita. Kalau kita kualitasnya jelek, tetap jelek. Oke. Kalau kita kualitasnya bagus, mau di posisi mana saja, mau di tempat apapun tetap bagus. Oke. Respon orang itu ketika kamu bilang kayak gitu apa? Ya dia tidak bisa menjawab. Tidak. Terus kayak gini terus, tapi kan katanya politeknik tidak ada mahasiswanya. Terus saya jawab, katanya. Kalau tidak ada mahasiswanya, saya tidak mungkin di sana. Saya mahasiswa Politeknik Banjarnegara. Oke. Maka sekolah dimanapun sebetulnya tergantung daripada Diri kita. sendiri. Pesan buat teman-teman yang belum ngerti politeknik atau untuk kuliah di politeknik. Untuk teman-teman yang belum ngerti politeknik nih, masih dengar kabar burung tentang politeknik, coba kalian kesini daftar di politeknik. Politeknik itu semenyenangkan itu, dosennya keren-keren. Terus untuk mungkin kalau semisal orang-orang mikirnya, wah di pinggiran kota kayak gitu, kampusnya jelek. Kita jangan bicara tentang kampus, yang penting kualitasnya bagus. Kau berani ya bersaing dengan lulusan? Berani. Karena saya udah menerapkan itu dulu waktu praktek. Ada beberapa universitas dan saya baru tingkat merah. Merah itu baru semester 2. Oke. Dan saya bersanding dengan semester 4 mau semester 5. Jurusan yang sama, bidan. Ada bidan, ada tenaga kesehatan yang lain, perawat kayak gitu. Tapi untuk kemampuannya lebih unggul. Saya itu di luar kota, nggak di sini, di rumah sakit luar kota, tidak perlu disebutkan. Kayak gini, tanya saya, saya nggak bisa ini, kok bisa? Loh, saya yang menangani. Terus setelah selesai, Mbak, sebenarnya Mbaknya dari mana sih sini? Terus semester berapa? Semester segini. Loh, kenapa belum diajari seperti itu? Emang kamu saya sudah banyak dan saya itu sudah dipercaya sama yang perawat bangsal itu. Kamu, Dek, tolong lepas ini, Dek, tolong pasang ini, Dek, ini obat ini ya, gitu. Bahkan dari rumah sakit itu kaget dengan teman-teman saya itu kayak lincah dan bisa. Kalian itu semester berapa? Saya baru 2. Loh, 2 sudah seperti itu dari mana sih? Poltek. Tapi orang-orang tahunya Poltekkes Banjar. Kita bukan Poltekkes, kita politeknik biasa swasta. Oke. Di situ kayak saya lebih bangga loh. Oh, universitas ini ternyata saya itu bukan kalah, tapi malah saya lebih unggul. Saya bangga kepada politeknik, dosen-dosennya, diri saya sendiri terutama. Oke, terima kasih Mbak Dia. Itulah sisa Mbak Dia ya, dengan sekolah di Politeknik Banjarnegara. Untuk teman-teman semuanya, mungkin cerita dari Mbak Dia lain kali kita lanjutkan. Untuk pagi hari ini sampai di sini ya Mbak ya. Iya. Ya, mudah-mudahan Mbak Dia nanti menjadi bidan yang sukses. Amin. Bisa buka praktek dan itu mandiri, praktek sendiri. Amin. Dan bisa menolong banyak orang yang membutuhkan Mbak Dia nanti di luar sana. Teruslah punya inspirasi agar kamu bisa menginspirasi. Salam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.